Hai sobat, kembali lagi bersama Mimin di Cerita Film. Terima kasih sudah klik video ini. Mimin doakan semoga kalian semua sehat dan sukses. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film yang berjudul Ischia. Film ini bergenre kriminal romantis, mempunyai rating 7,3/10 di IMDb. Film ini sudah memenangkan 18 penghargaan dan 16 nominasi. Cerita di film ini sangat luar biasa. So, dengarkan hingga akhir dan jangan di-skip agar kalian tahu mahakarya hebat dari film ini. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur cerita. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Krishna. Sebagai tanda cinta, Krishna diberikan kalung emas oleh suaminya yaitu Verma. Dengan senang, Krishna pun tak akan ragu untuk melayani suaminya. Di waktu subuh, ketika Krishna ingin membuatkan sarapan, sialnya kompor gasnya habis dan terpaksa memasak dengan kayu. Di hari itu, Verma meminta izin untuk pergi bekerja. Namun, Krishna ingin suaminya menyerahkan dirinya ke polisi atas kejahatannya, karena hukumannya akan jauh lebih ringan. Dalam 3 tahun, Krishna hanya bisa bertemu 3 hari dengan suaminya. Lebih baik mati daripada harus kesepian setiap malam. Verma pun berjanji setelah 3 bulan akan datang kembali, dan pekerjaannya akan menjadi yang terakhir. Jika mengingkarinya, Verma akan menyerahkan diri. Krishna pun senang mendengarnya. Setelahnya, ketika Krishna ingin pergi ke kuil untuk berdoa, tiba-tiba terdengar suara ledakan yang membakar sebagian rumahnya. Di tempat yang berbeda, terlihat 2 pria sedang menikmati hiburan live musik di lapangan terbuka. Mereka adalah Kalu dan Baban. Kalu adalah paman dari Baban. Tanpa disadari, seorang pria kaya raya bernama Mustak beserta anak buahnya datang menemui mereka. Ternyata, Kalu dan Baban telah mencuri uang Mustak sebesar 500 juta rupiah. Mustak pun menyuruh anak buahnya untuk menggali tanah buat kuburan mereka. Kalu yang takut meminta maaf atas nama adiknya dan akan menyerahkan uang curiannya. Ternyata, Mustak adalah adik ipar dari Kalu. Karena yang tersisa cuma 400 juta rupiah, Mustak tetap akan menumbangkan mereka. Ketika mereka akan dikubur, Baban menceritakan sebuah kisah yang membuat Mustak penasaran. Ketika lengah, dengan cepat, Baban menjatuhkan Mustak dan keadaan pun berubah. Baban ingin Mustak ditumbangkan saja. Namun, jika Mustak tumbang, maka adiknya akan menjadi janda dan akan membuatnya sedih. Dengan senang, mereka pun pergi dengan membawa mobil dan uang milik Mustak. Untuk menjauhi Mustak, mereka akan meninggalkan kota tersebut dan pergi ke desa Gorakhpur. Dalam perjalanan, mobil mereka mogok dan karena nggak ada pilihan, mereka pun mencuri motor milik kurir GoFood. Setelah seharian berkendara, tibalah mereka di rumah Verma. Namun, Krishna lah yang menyambut mereka. Mereka pun memperkenalkan dirinya dan mengaku sebagai teman baik Verma. Namun, mereka belum mengetahui bahwa Verma telah tewas pada saat ledakan di rumahnya. Dengan ragu, Krishna pun mengizinkannya untuk tidur di rumahnya. Di pagi harinya, Krishna yang seorang ibu rumah tangga memiliki beberapa hewan ternak sebagai mata pencahariannya. Dari kejauhan, terlihat Baban sudah terbangun. Kalu memberitahu bahwa Baban adalah keponakannya yang juga seorang Hindu, dan Kalu adalah Muslim. Baban berkenalan dengan anak desa sebelah yang pandai menembak. Dia adalah Nandu, seorang OB yang sering membantu Krishna. Nandu memberitahu bahwa pistol Baban tidak akurat, dan jika datang ke desanya, ayahnya akan memperbaikinya dalam 1 menit. Para anak di desa Nandu diajarkan memegang senjata sebelum bisa berjalan. Baban pun kagum mendengarnya. Ketika Nandu ingin pulang, Baban minta diantarkan jalan menuju kota dan akan memberikannya imbalan.
Kalu yang melihat rumahnya sepi, menyembunyikan uangnya di kamar tamu di atas lemari. Setelahnya, Kalu membantu Krishna memasak dan ingin menyeberang ke negara Nepal. Tanpa bantuan Perma, perlu waktu beberapa hari untuk menyeberang dan meminta izin tinggal beberapa hari. Krishna pun mengizinkan mereka untuk tinggal. Dalam perjalanan ke kota, Nandu memberitahu lokasi desanya yang sekarang telah menjadi luas. Tentara desanya telah berhasil merebut desa sebelah dan Nandu akan bergabung menjadi tentara desanya. Sesampainya di kota, Nandu memberitahu lokasi hiburan dan Baban memberikannya 100.000 rupiah untuk upahnya. Baban yang udah kegatelan memilih wanita yang ada di katalog. Ketika sedang asik-asiknya, sialnya Mustak berada dalam tempat hiburan tersebut. Nggak pakai lama, anak buah Mustak menghajar mereka dengan barbar. Ketika Kalu ingin menyerahkan uangnya, sialnya tas mereka tidak ada di tempatnya. Untuk kesekian kalinya, mereka memohon ampun. Mereka pun menggali tanah untuk kuburan mereka sendiri. Di saat ingin dieksekusi, istri Mustak menelpon. Mendengar kakaknya akan dieksekusi, istrinya menyerahkan sepenuhnya kepada suaminya. Namun, jika mereka tumbang, maka uang Mustak pun akan hilang. Akhirnya, mereka berdua diberi waktu 1 bulan untuk mengganti uang yang dicuri berikut bunganya. Dan jika berani kabur, maka Mustak pun akan menumbangkan Krishna. Dengan kesal, Baban pun mencurigai Krishna karena tidak ada orang lain di rumah ini. Namun, Kalu membela Krishna karena menuduh tanpa bukti adalah fitnah. Krishna menjelaskan, ketika Baban sedang berada dalam pelukan wanita penghibur, Nandu membersihkan ruangan tersebut. Baban pun pergi menemui Nandu. Sesampainya di desa Nandu, Baban melihat beberapa pejuang sedang berorasi. घुसकर उनका खून पीने के लिए है हम नपुंसक नहीं हैं। Melihat Baban ada di wilayahnya, para pejuang itu membawa Baban untuk diinterogasi. Alih-alih menyalahkan Nandu, Baban mengaku sebagai seorang muslim teman Verma. Baban datang ke wilayah Nandu untuk memperbaiki senjatanya yang rusak. Para pejuang itu pun memberitahu bahwa Nandu telah bergabung dengan pejuang lainnya. Baban yang kembali mengajak Kalu untuk segera berkemas dan meninggalkan desa ini. Baban pun menceritakan kejadian yang menimpanya. Namun, Kalu yang sudah berumur sudah lelah untuk hidup dalam pelarian dan tidak mau mempertaruhkan nyawa Krishna. Ketika mereka sedang berselisih, tiba-tiba mereka ditembak dari arah luar bangunan tersebut. Ternyata, Krishna lah yang menembaki mereka. Krishna akan menembak mereka jika mencoba melarikan diri dari Mustak. Malamnya, Baban meminta Kalu untuk berhati-hati dengan Krishna. Krishna nampak baik dari luar, namun dirinya berdarah dingin seperti Verma. Dengan mabuk, Kalu meminta maaf karena telah membawa Krishna dalam masalahnya. Setelahnya, Krishna mengobati luka Kalu dan menyukainya karena tidak menuduhnya mencuri. Krishna pun menceritakan kejadian yang menimpa Verma dan akan mencoba untuk membuka hatinya kembali. Sejak saat itu, mereka menjadi dekat. Di hari berikutnya, Krishna membuka ruangan milik suaminya. Di sana, Krishna menemukan catatan daftar list orang-orang kaya di kota Gorakhpur. Krishna ingin menculik orang kaya tersebut dan meminta tebusan agar terhindar dari jeratan hutang Mustak. Obsesi mereka meminta tebusan 10 miliar rupiah. Dengan uang sebesar itu, mereka akan menjadi kaya raya dan hidup bahagia. Dengan cepat, mereka mencari target orang-orang kaya di Gorakhpur.
Namun, Krishna menjelaskan, semakin kaya orang yang diculik, semakin besar pula resiko yang diambil. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mencari list yang sesuai. Sambil mendiskusikan masalah tersebut, nampaknya Baban mulai tertarik dengan pesona Krishna. बड़ी मछली है क्या हुआ नहीं Krishna pun memiliki target yang sesuai. Dia adalah Kamal, seorang pemilik pabrik baja kecil yang kaya raya. Krishna pun memberikan uang simpanannya untuk membeli mobil bekas agar bisa dengan cepat mengikuti Kamal. Namun, Kalu menolaknya karena dengan membeli mobil akan mudah terlacak. Selama pengintaian, harus menggunakan angkutan umum dan Kalu akan mencuri mobil di kota lain 1 hari sebelum penculikan. Hal itu akan menyesatkan polisi jika ada laporan kehilangan. Setelahnya, mereka mulai mengikuti kegiatan Kamal. Namun, selama seminggu penuh, mereka tidak pernah melihat Kamal sendirian. Baban pun khawatir karena seminggu lagi Mustak akan datang untuk menagih. Kalu yang melihat rutinitas Kamal menemukan kejanggalan pada saat Kamal ke kuil untuk berdoa, karena Kamal menghabiskan waktu yang lama untuk berdoa. Mereka pun mulai mengeceknya dengan ikut masuk ke dalam kuil. Ternyata, di dalam kuil tersebut ada pintu alternatif yang tembus ke pemukiman sebelahnya. Dengan sembunyi, Kamal masuk ke salon kecantikan. Karena penasaran, mereka pun mengintip ke salon tersebut. Ternyata, Kamal sedang bermain kucing-kucingan bersama pemilik salon. Alhasil, Baban dan Krishna menyaksikan Kamal bercocok tanam. Dengan tertawa, mereka pun menceritakan kejadian tersebut kepada Kalu. Akhirnya, mereka menemukan waktu yang pas untuk menculik Kamal. Pada saat Kalu pergi ke kota untuk mencuri mobil, Baban membawa Krishna ke pojokan. Awalnya Krishna menolak, namun karena Krishna sudah lama kesepian, dirinya tak kuasa menolak. Entah apa yang merasuki mereka, mereka pun bercocok tanam. Ketika Kalu kembali, sialnya Kalu melihat mereka sedang menari bersama. Keesokan harinya, ketika mereka siap, Kalu pun menjelaskan rencana penculikannya. Sesampainya di TKP, Baban yang menjadi polisi kota diturunkan di jalan untuk menghentikan kendaraan Kamal. Dengan bias, Kalu menyamakan Krishna gak ada bedanya dengan pelacur. Krishna pun merasa tersinggung karena dirinya bebas melakukan apapun karena Kalu bukan pacar atau suaminya. Dan Kalu tidak pernah mengungkapkan rasa sukanya. Akhirnya hubungan mereka menjadi retak. Kamal yang merasa curiga dengan Baban memberikan sedikit uang agar diberikan jalan karena dirinya tidak bisa menunjukkan SIM-nya. Karena kesal, Kalu pun keluar dari mobil dan mendekati Baban. Merasa ada yang janggal, Kamal pun menancap gas untuk kabur. Dengan refleks, Kalu pun menembak ban mobil Kamal yang akhirnya masuk ke dalam got. Kejadian tersebut dilihat oleh warga di sekitarnya. Di tengah kepanikan warga, Baban yang menyamar sebagai polisi langsung memberikan pertolongan untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Dalam perjalanan, Krishna memberitahu bahwa Kalu sudah mengetahui kejadian kemarin. Baban pun meminta maaf karena dirinya pun ada rasa kepada Krishna. Dengan kesal, Kalu memukul Baban. Ternyata, Baban hanyalah orang asing yang ketika kecil dipungut dan diurus oleh Kalu. Dan Baban telah melukai perasaan Kalu karena sudah meniduri Krishna. Akhirnya, perkelahian pun tak bisa dihindari. Ketika mereka sedang memperebutkan Krishna, tanpa kompromi, Krishna meninggalkan mereka. Sesampainya di rumah,
Krishna menginterogasi Kamal untuk mengatakan keberadaan suaminya. Ternyata Kamal adalah asisten suaminya. Krishna yakin suaminya masih hidup. Namun Kamal menganggap Krishna sudah gila karena Krishna sendiri telah menyebar abu suaminya di Sungai Gangga. Berita di koran mengatakan suami Krishna mati karena ledakan tabung gas di rumah. Namun pada saat kematian suaminya, Krishna tahu bahwa gas di rumahnya telah habis. Gak lama kemudian, Baban dan Kalu pun datang. Krishna memberikan uang untuk membayar hutang kepada Mustak dan menyuruhnya pergi dari desa ini. Kalu dan Baban berpikir bahwa Krishna sangat rakus dengan memberinya uang untuk bayar hutang saja, dan itu tidak cukup. Pada saat Baban mencari tas untuk menaruh uangnya, dengan cepat Kalu memukul tangan Krishna. Baban yang merasa dicurangi menghajar Krishna dengan barbar. Merasa dipojokkan, Krishna menjelaskan bahwa Kamal adalah orang yang berbahaya. Dia adalah asisten suaminya yang bertugas untuk menyelundupkan senjata ke Nepal. Dan pabrik bajanya hanyalah kedok untuk menutupi pembuatan senjata rakitan. Dan Krishna yakin suaminya masih hidup. Mereka pun tidak percaya begitu saja. Dengan cepat, Kalu mencari Kamal. Baban pun mengungkapkan bahwa dirinya telah jatuh cinta kepada Krishna. Namun, Krishna malah bermain-main dengan perasaannya. Kalu yang menemukan Kamal dikurung di lantai dapur, gak pakai lama langsung menanyakan kebenaran cerita Krishna. Namun, Kamal menganggap bahwa Krishna telah berbohong dan gila. Kamal akan memberikan uang yang mereka minta jika dirinya dibebaskan. Dengan cepat, Baban meminta uang 5 miliar rupiah. Gak pakai lama, Kamal meminta istrinya untuk mengambil uang cash 5 miliar yang ada di rumah untuk diserahkan ke pabrik karena ada petugas pajak yang akan datang. Percakapan mereka didengar oleh pemilik salon yang sekaligus selingkuhan Kamal. Mereka pun meninggalkan Krishna dan menyembunyikan Kamal di tempat semula. Setelahnya, mereka pergi ke pabrik baja Kamal. Sesampainya di pabrik baja, terlihat para pejuang desa sedang bekerja dan Baban pun melihat Nandu. Sekretaris Kamal pun memberikan uang cash 5 miliar pada mereka. Ketika mereka sedang membawa uang tersebut, tiba-tiba suami Krishna beserta anak buahnya datang menghentikannya. Ternyata pemilik salon juga adalah anak buah Verma. Mereka pun terkejut melihat Verma masih hidup. Dan meminta maaf atas perbuatannya karena tidak mengetahui bahwa Kamal adalah asisten Verma. Mendengar istrinya diikat, Verma pun bergegas pergi. Namun, Baban dan Kalu dibawa ke hutan untuk ditumbangkan. Beruntungnya, Nandulah yang ditugaskan untuk menumbangkan mereka. Sebelumnya, Nandu pun terkejut karena Verma masih hidup. Namun, para pejuang memberitahu bahwa Verma sengaja membuat kematian palsunya untuk menghindari kejaran kepolisian. नया जन्म के लिए मौत का सुहाग रच डाला। Walau Verma banyak membantu untuk warga desa Nandu, akan tetapi perbuatannya untuk menumbangkan Krishna tidak bisa diterima oleh Nandu. Pada saat mereka ingin meninggalkan desa, mereka khawatir dengan Krishna, karena Krishna bisa saja dibunuh oleh Verma. Dan berniat kembali dengan mobil yang berisi tabung gas. Dengan sengaja, mereka pun membuat keributan di kantor polisi agar diikuti. Istri Kamal datang untuk mencari suaminya, namun tidak berhasil menemukannya. Pemilik salon membantu mencari Kamal dengan panggilan sayang ketika sedang bermain kucing-kucingan. Alhasil, Kamal pun menjawab panggilan tersebut. Sejak saat itu, istri Kamal menduga suaminya telah berselingkuh. Krishna yang panik membuka selang gas.
Dengan menangis haru, Krishna senang melihat suaminya masih hidup. Verma pun meminta maaf karena telah mengecewakannya dan terpaksa melakukan itu karena para pejuang lebih membutuhkannya dan tidak mau jadi pecundang dengan menyerahkan diri. Verma pun memaksa Krishna untuk ikut dengannya dan mendukungnya. Namun, Krishna ingin bersamanya di surga dengan mati bersama-sama. Verma yang takut mati mencegah Krishna. Baban dan Kalu mengarahkan polisi sampai ke rumah Krishna. Melihat banyak pria bersenjata, polisi tak segan menembaki mereka dan perkelahian pun tak bisa dihindari. Dari pintu belakang, Kamal, istri dan selingkuhannya kabur meninggalkan mereka. Karena nggak ada pilihan, Verma pun mencoba menumbangkan Krishna kembali. Beruntungnya, tembakan polisi berhasil menghentikannya. Dengan cepat, Baban mengamankan Krishna. Ketika Krishna tersadar, mereka dengan cepat lompat untuk kabur. Verma yang kembali dengan membawa senjata tidak menemukan Krishna. Seorang wanita penjaga kuil yang mengetahuinya membakar rumah Krishna. Dengan cepat, api menyambar tabung gas. Sialnya, Verma terjebak di dalamnya dan Krishna membiarkan Verma tumbang. Mereka pun pergi lewat jalan belakang dan berencana untuk meninggalkan desa. Mustak yang datang mencoba untuk menembak mereka karena berniat kabur. Namun, dalam panggilan telepon, istri Mustak kesal karena sudah beberapa minggu tidak pulang dan akan marah jika kesibukannya demi mengejar kakaknya. Akhirnya, Mustak membiarkan mereka dan bergegas pulang menemui istrinya. Dan film pun selesai. Secara keseluruhan, film ini layak ditonton. Film ini mengajarkan kita bahwa jika aku harus memilih antara harta dan kamu, maka aku akan memilih harta, karena harta yang paling berharga dalam hidupku adalah kamu seorang. Terima kasih untuk kalian yang nonton video ini sampai selesai. Sekian ulasan alur cerita film kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik dari Ekstrada TV. Terima kasih. Jumpa lagi di video selanjutnya dan salam.